Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Wujudkan ZIWBK WBBM, FBS Undiksa tanda tangani Fakta Integritas. Kuliah Umum Kolaborasi Eurasia Foundation dan Undiksa gemakan perdamaian Asia lewat kearifan lokal. Dari kawasan Udayana Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa telah mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ZIWBK, wilayah birokrasi dan bersih melayani WBBM. Hal ini digayung bersambut oleh seluruh fakultas, salah satunya Fakultas Bahasa dan Seni FBS, yang diwujudkan dengan penandatanganan Fakta Integritas Pembangunan ZIWBK WBBM oleh seluruh pimpinan FBS, dari dekan sampai koordinator program studi dan juga kepala laboratorium pada Rabu pekan kemarin. Mendata dokumen kegiatan pembangunan ZIWBK WBBM di FBS adalah melakukan evaluasi dokumen. Apakah suatu dokumen relevan? Acara yang berlangsung di ruang seminar Niti Sastra FBS ini dihadiri oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan. Ia sekaligus memberikan arahan dan menjadi saksi dalam penandatanganan Fakta Integritas bersama Ketua SPI Undiksa Iwayan Krishna Eka Putra dan Ketua Tim ZIWBK WBBM Undiksa Dr. Made Agus Wijaya. Rektor Prof. Lasmawan memberikan apresiasi atas acara ini dan dinilai sebagai bentuk komitmen FBS Undiksa untuk secara bersama-sama mewujudkan Undiksa sebagai badan publik yang menyandang predikat ZIWBK WBBM. Disampaikan lebih lanjut, pencanangan ZIWBK WBBM yang dimulai pada tahun 2023, salah satunya sebagai wujud dari reformasi birokrasi. Di samping itu juga, sejalan dengan visi Undiksa, yaitu menjadi universitas unggul di Asia tahun 2045, berlandaskan falsafah Trihitakarana. Trihitakarana adalah keharmonian dan kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Oleh karena itu dibentuklah tim pencanangan ZI di tingkat universitas dan fakultas di Undiksa. Sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Dekan dan jajaran di Fakultas Bahasa dan Seni ini, karena dengan penandatanganan Fakta Integritas hari ini membuktikan keseriusan dan komitmen Dekan FBS dalam mensukseskan program yang memang saya canangkan, bagaimana ZIWBK WBBM ini terjadi di Undiksa di semua fakultas di tahun 2023, dan ini pembuktian bahwa semua dekan dan dekan FBS memulainya dengan bagus, dan untuk itu saya sangat mengapresiasi. Penerapan ZIWBK WBBM di level pendidikan tinggi menurutnya tidak akan sulit jika dalam berkinerja dan memberikan pelayanan sesuai dengan regulasi. ZIWBK WBBM bisa diwujudkan dengan baik, manakala bisa menjadikan diri sendiri sebagai role model awal. Hal ini diharapkan dapat menjadi pemahaman bersama, termasuk oleh sivitas FBS Undiksa. Dekan FBS Undiksa IGD Nurjaya MPD menegaskan pihaknya komitmen dalam pembangunan ZIWBK WBBM. Walaupun ZIWBK WBBM menjadi sesuatu yang sudah biasa, tetapi menurut Nurjaya tetap menjadi budaya baru. Oleh karena itu, ia mengajak sivitas akademika mulai menyadari tentang kinerja, prosedur yang harus dijalani agar benar-benar menjadi lembaga yang melayani secara prima. Kita secara serempak, ya, dengan prinsip kebersamaan, harmoni yang saja, kita sangat berkomitmen untuk itu, karena
ZIWBK-WBBM ini adalah program kementerian yang kemudian direalisasikan oleh universitas. Sebagai fakultas kita wajib. Dan saya lihat komitmen tim juga sangat bagus. Ya, jadi kita sangat berkomitmen, makanya tadi kita menandatangani fakta integritas untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar berkomitmen. Gitu. Tujuan utama dalam pembangunan ZIWBK-WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya, diwujudkan dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja, dan mengadakan penyuluhan tentang anti-gratifikasi dan penanggulangan korupsi. Di dalam ZIWBK-WBBM, terdapat 6 aspek pembangunan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Permasalahan kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan lain sebagainya masih rentan dialami oleh setiap orang, termasuk generasi milenial. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melalui unit penunjang akademik layanan bimbingan konseling UPA-BK memberikan perhatian terhadap hal tersebut dengan turut melakukan upaya pencegahan melalui seminar bertajuk Membangun Ketahanan Jiwa melalui Strategi Kesehatan Mental bagi generasi milenial dan generasi Z di lingkungan perguruan tinggi pada Rabu pekan kemarin. Itu kalau dari penelitian-penelitian mengatakan bahwa cukup tinggi gitu. Kegiatan ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran sivitas akademika Undiksa tentang pentingnya kesehatan mental atau kondisi sehat mental bagi diri sendiri maupun orang lain. Permasalahan mental dapat mempengaruhi tingkah laku yang dapat berdampak pada ketidakmampuan menjalani kehidupan secara efektif jika tidak segera tertangani. Kepala UPA-BK Undiksa Dewi Arum menjelaskan, kesehatan mental dipengaruhi oleh kondisi kehidupan sehari-hari, baik terkait dengan tugas maupun aktivitas yang berat dan beragam. Melalui seminar ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada sivitas akademika tentang cara menjaga kesehatan mental. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja sama Undiksa Profesor Dr. Gede Rasbendantes. Ia memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Disampaikan, ketahan malangan generasi saat ini harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Undiksa menyediakan student service bagi mahasiswa melalui UPA layanan BK, agar yang memiliki permasalahan dapat segera menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Diharapkan olehnya, melalui kesempatan ini para mahasiswa mampu memahami dan juga turut serta membantu orang-orang di sekitarnya agar terhindar dari permasalahan kesehatan mental. Seminar ini menghadirkan narasumber Nimade Ayunda Dharma Tirsani yang merupakan psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng. Ia membawakan materi terkait mental health pada Gen Z. Disampaikan, generasi ini rentan terkena permasalahan kesehatan mental karena tidak sanggup menghadapi tekanan yang disebabkan ketidakmampuan dalam mengelola diri sendiri, sehingga lebih rentan mengambil jalan pintas. Psikolog yang akrab disapa Tirsa ini menjelaskan, kesehatan mental bersifat kontinum, yang mana keadaan mental seseorang tidak statis hanya di satu titik. Namun kondisi individu akan selalu mungkin berubah-ubah. Menurutnya, mental illness juga disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor biologis yang disebabkan oleh faktor keturunan, fisik, saraf, dan lainnya. Faktor psikologis yang dipengaruhi oleh pola asuh, seperti peristiwa traumatik maupun tekanan orang tua, serta faktor sosial atau lingkungan yang dipengaruhi oleh konflik dengan orang lain, lingkungan kerja yang tidak kondusif, bullying, dan prokrastinasi. Menjaga kesehatan mental dapat dilakukan dengan memperkuat kasih sayang atau kebaikan pada diri sendiri saat menghadapi kesulitan atau tekanan hidup. Selain itu juga,
perlu memahami common humanity, yaitu setiap manusia sejajar dengan manusia lain dan mampu memahami kesulitan hidup. Hal yang tidak kalah penting lagi adalah memahami dan mengerti apa yang dirasakan. Seminar ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi di lingkungan Undiksa. Melalui kesempatan ini, mereka diharapkan mendapatkan banyak manfaat dan juga dapat membantu orang-orang di sekitar mereka yang memiliki permasalahan kesehatan mental. Mental yang sehat akan mempengaruhi kondusivitas dan efektivitas setiap orang dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam harmoni. Saya ucapkan selamat kepada calon mahasiswa baru Undiksa yang telah lolos pada seleksi jalur SNBP di tahun 2024 ini. Teruntuk yang belum lolos jalur SNBP, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan untuk menjadi bagian dari Undiksa melalui jalur SMBT. Jangan lewatkan pendaftarannya mulai tanggal 21 Maret sampai tanggal 5 April 2024. Undiksa masih menyediakan kursi untuk Anda. Datanglah ke Undiksa dan jadilah menjadi bagian sukses Undiksa. Mari gapai mimpimu bersama Undiksa, karena memang Anda tidak salah pilih. Undiksa lah jawaban masa depan Anda. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Bersama kita wujudkan Asungkara. Bersama kita wujudkan semuanya di Undiksa. Misi perdamaian di kawasan Asia melalui penanaman nilai-nilai karakter dan transfer pengetahuan kearifan lokal menggema di Universitas Pendidikan Ganesha. Hal tersebut diwujudkan melalui kuliah umum yang merupakan kerjasama antara Eurasia Foundation dan Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa. Kuliah umum ini menghadirkan 16 narasumber yang berkompeten di bidangnya. Narasumber tersebut tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Ya, kemudian juga terkait dengan materi yang kuliah umum ini mengusung tema etnosains dan kearifan lokal di Asia. Tema besar ini adalah tema yang dilandasi oleh pemikiran bahwa sains lokal yang ada di Asia beserta kearifan lokalnya bisa saling menyapa dan saling berkesetaraan satu sama lain. Ada dua tujuan yang dirumuskan melalui kuliah umum ini. Pertama, ingin mengajak para dosen dan mahasiswa untuk memperluas cakrawala keilmuannya berdasarkan eksistensi keberadaan dari sains-sains lokal dari kawasan Asia dan kearifan lokal yang sudah tertanam dalam sistem sosiokultural di masyarakat Asia. Kedua, ingin mengajak para dosen dan mahasiswa untuk menumbuhkan suatu kesadaran
bahwa betapa pentingnya penanaman nilai karakter berbasiskan pada etnosains dan kearifan lokal. Pemilihan tema kuliah umum ini tidak terlepas dari misi yang dimiliki oleh Eurasia Foundation, yaitu ikut serta menanamkan perdamaian di kawasan Asia melalui penanaman nilai-nilai karakter dan transfer pengetahuannya melalui perguruan tinggi. Kuliah umum ini berlangsung sampai bulan Juni 2024 mendatang dengan menghadirkan 16 orang narasumber yang berasal dari Asia dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk juga dari Eurasia Foundation. Pada kuliah umum perdana, Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan menjadi narasumber. Ia membawakan materi kearifan lokal Trihita Karana untuk mewujudkan generasi unggul di Asia. Poin yang disampaikan bahwa menjadi generasi unggul bukan semata-mata menjadi yang paling hebat dalam suatu atau antara kelompok, tetapi lebih dari itu, mampu menjadi trendsetter atau contoh bagi orang lain. Tidak kalah penting lagi adalah memiliki sikap yang baik dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan lingkungan yang tertuang dalam filosofi Trihita Karana. Jika diimplementasikan dengan baik, filosofi yang bersifat universitas ini diyakini dapat menjadi pengantar dalam mewujudkan generasi unggul di Asia. Kapasitas sebagai rektor, ia juga menyambut baik atas terselenggaranya kuliah umum ini, terlebih dengan hadirnya narasumber yang memiliki sepak terjang di tingkat internasional. Hal ini diharapkan dapat menginspirasi program studi maupun fakultas lain untuk menginisiasi kegiatan serupa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Pengajian Mahasiswa Muslim PMM Al-Hikmah Undiksa menggelar buka puasa bersama pimpinan Undiksa pada Sabtu pekan kemarin. Momentum ini sekaligus sebagai ruang untuk membangun kebersamaan dan keharmonisan. Buka puasa bersama yang pertama kali digelar ini berlangsung di ruang pertemuan Gedung Student Center Undiksa. Acara dihadiri oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMM Al-Hikmah. Mahasiswa yang terdiri atas berbagai prodi tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. PMM Al-Hikmah menjadi ruang mereka untuk saling mengenal dan membangun kebersamaan dalam perbedaan. Pada acara ini, hadir Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksa, Profesor Dr. Iketut Sudiana, bersama Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Imadiyasa, Wakil Dekan 3, dan Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa. Suasana hangat bersama mahasiswa nampak terasa dan penuh dengan kebersamaan. Mahasiswa diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan saran untuk Undiksa. Melalui kesempatan ini, Wakil Rektor Undiksa Prof. Sudiana menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Momentum ini diharapkan dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan spiritualitas dan religiusitas. Selain itu, dapat membangun kebersamaan dan semangat persatuan dalam keberagaman. Ia menilai acara yang digelar ini juga sebagai ruang untuk membangun keharmonisan yang sejalan dengan falsafah Trihita Karana yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi Undiksa. Ketua Umum PMM Al-Hikmah Masa Bakti 2023-2024, Nizar Sulmi menyampaikan, acara buka puasa bersama ini sangat luar biasa karena digelar pertama kali dan dihadiri oleh pimpinan Undiksa. Ia juga menyatakan momentum ini sebagai ruang untuk menjalin silaturahmi dan semakin memperkuat rasa kekeluargaan mahasiswa, khususnya PMM Al-Hikmah. Untuk kegiatan pada hari ini alhamdulillah berjalan dengan sangat baik dan lancar, yang dimana kegiatan ini dihadiri oleh Pak WR3 serta jajarannya, ada Pak Biro dan juga dosen pembimbing dan pendamping kami dari Al-Hikmah itu sendiri. Iya. Dan gimana kesannya?
untuk kesan kami hari ini, kami sangat bangga karena dalam pertama kalinya A5 dapat mengadakan buka bersama ini dan juga pertama kalinya bisa dihadiri oleh Pak WR3. Itu sebuah kebanggaan besar bagi kami bisa menghadirkan jajaran rektor dan segenapnya. Salah satu anggota PMM Al-Hikmah Muhammad Reza Saputra juga merespon positif acara ini karena dapat menjadi wadah untuk saling berkolaborasi dan saling mengenal. Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum asal Jakarta ini juga mengutarakan kesannya kuliah di Undiksa. Ia merasakan keharmonisan antar suku, agama, dan ras. Saya sangat harmonisasi gitu, dan apa yang jadi visi Undiksa itu terwujud sekali. Ini dapat dibuktikan, kita bisa lihat bahwasannya kita sedang melaksanakan buka bersama gitu. Nah, ini serta-merta wujud kita terhadap Tuhan yang dikolaborasikan dengan harmonisasi gitu. Jadi ini suatu implementasi yang baik dan semoga kedepannya ini dapat berjalan dengan baik, dan juga saya berharap juga mahasiswa yang hadir di sini lebih banyak lagi gitu, agar kita bisa memeriahkan Ramadan kali ini lebih spektakuler di kota atau kota rantauan seperti saya sekarang ini. PMM Al-Hikmah Undiksa saat ini beranggotakan 43 orang. Selain kegiatan yang bersifat kekeluargaan, organisasi ini juga merancang kegiatan takbir akbar yang mengundang narasumber nasional. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan bagi Undiksa untuk bersama-sama mewujudkan generasi yang unggul. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Bersama kita wujudkan semua. Selamat buat kamu yang udah lolos jalur SNBP Undiksa tahun 2024. Jangan lupa melakukan pendaftaran kembali melalui link ini. Buat kamu yang belum lolos, jangan berkecil hati dulu. Kamu masih punya peluang untuk menjadi bagian dari Ganesha Muda Undiksa. Ayo daftarkan diri kamu melalui jalur UTBK SNBT yang dibuka mulai pada tanggal 21 Maret hingga 5 April 2024. Jangan lupa persiapkan dirimu sebaik mungkin ya, dan ayo kuliah di Undiksa. Sama kita wujudkan Asumkara. Bersama kita wujudkan semua di Undiksa. Generasi Bank Indonesia Genbi Komisariat Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melaksanakan pemilihan Ketua Genbi Bali Komisariat Undiksa periode 2024-2025 pada Minggu pekan kemarin. Dan prinsip nilai saya ini akan saya pegang. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh penerima beasiswa Bank Indonesia di Undiksa ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksa, Profesor Dr. Ika Tursudiana, didampingi oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Imadiasa. Genbi merupakan komunitas yang terdiri dari mahasiswa penerima beasiswa yang berada di bawah naungan Bank Indonesia. Sebagai sebuah komunitas, Genbi Sekretariat Undiksa diharapkan mampu menjadi wadah bagi para mahasiswa penerima beasiswa BI ini untuk dapat terus mengasah soft skill. Selain itu, sebagai penerima beasiswa, para anggota Genbi bisa mempertanggungjawabkan beasiswa yang telah didapatkannya dengan cara berprestasi. Ia juga mengajak para mahasiswa yang hadir untuk menjadikan beasiswa yang didapatkan sebagai sebuah investasi untuk melayakkan diri, untuk dapat kepercayaan yang lebih besar di kemudian hari. Bagi ketua Genbi baru yang nantinya terpilih, diharapkan bisa mengkoordinasikan dan memfasilitasi rekan-rekannya untuk bisa menjadi penyalur prestasi. Karena itu juga pertanggungjawabannya juga kepada Undiksa harus ada. Ya karena ada itu maka siapapun nanti yang terpilih, ya karena ini acara utamanya adalah suksesi sebetulnya kalau di organisasi lain disebut. Cuma di surat yang saya terima itu tepat
yang menjadi headingnya gitu. Jadi bukan suksesi secara keseluruhan, itu juga membingungkan gitu. Nah, jadi saya sampai bertanya dengan BR3 yang lain gitu, di tempat lain seperti apa. Ya memang ya kalau di tempat lain ya memang pegawai yang menjadi dominan. Di sisi lain, Ketua Genbi Komisariat Undiksa Trisna Widari menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan merupakan pemilihan Ketua Umum Genbi Bali Komisariat Undiksa untuk periode 2024-2025 yang diikuti oleh 2 pasang calon. Adapun jumlah mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia di Undiksa tahun 2024 sejumlah 50 orang. Trisna Widari mengharapkan Ketua Umum terpilih dan pengurus yang baru bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan positif yang sudah dilakukan sebelumnya dan mengembangkan kegiatan lainnya. Program kerja sebelumnya yang sudah terlaksana itu yang pertama itu ada Aksara, Aksi Sosial Remaja Genbi. Terus yang kedua itu ada Bina UMKM, di mana kita membina UMKM. Yang kedua itu ada Genbi Goes to School, di mana kita sosialisasi kris dan lain sebagainya. Terus kita juga ada banyak sekali program kerja, kurang lebih sampai 20-an program kerja sama OMG atau Open House mahasiswa Genbi, di mana kita memberikan sosialisasi kepada mahasiswa Undiksa untuk bisa memberikan tips and trik untuk masuk ke Genbi. Adik sendiri penerima beasiswa juga? Iya, saya penerima beasiswa dan kebetulan sudah 2 periode. Manfaat apa yang dirasakan, Dek, setelah dapat dari BI ini? Manfaat yang pasti yang pertama itu dari segi perekonomian yang dibantu untuk membayar UKT. Yang kedua itu bisa kita melaksanakan leadership, yang dimana leadership itu kita digojlok oleh tentara-tentara, ada angkatan laut untuk 2 tahun lalu, dan tahun ini, lalu itu ada angkatan darat, dan banyak sekali seperti meningkatkan soft skill dan menikmati semua fasilitas yang ada di Bank Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Ditambahkan, program kerja yang sudah berjalan di kepengurusan sebelumnya diantaranya adalah Aksara, yakni Aksi Sosial Remaja Genbi, Bina UMKM, Genbi Goes to School yang memberikan sosialisasi tentang KIRIS, dan program kerja lainnya. Ia menerangkan, selain dapat meringankan beban ekonomi dalam membayar UKT, manfaat yang dirasakan selama menjadi bagian dari Genbi adalah dapat melatih leadership dan juga soft skill, serta dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Bank Indonesia lainnya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Genbi! Energi untuk Genbi! Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh